Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya bersyukur bersama-sama dengan semua jemaat yang mana Tuhan tadi kita sudah bersaksi, anak-anak bilang Tuhan Yesus itu baik. Izinkan saya membacakan satu pujian nyanyian kemenangan iman untuk kita. Dan nanti ayat pertama saya akan menyanyikan pujian ini. Kemenangan iman berkata begini, 273. Yesuslah yang kumiliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga kuikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat kepadamu, berdekat kepadamu. Tuhan juga kuikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang kupinta. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Berdekat kepadamu, berdekat kepadamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribut lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Saya menyanyikan ayat pertama. Yesuslah yang kumiliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga kuikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga kuikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukanlah pintakan. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya. Ayat 3 kita menyanyi sama-sama. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribut lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Lalu masuk pintu surga dan kekal. Mari katakan berdekat padamu, berdekat padamu, berdekat padamu. Lalu masuk pintu surga dan tetap serta Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih. Satu ayat firman Tuhan, tatkala seorang cucu kecil menelepon saya pada mungkin sekitar jam 10 atau jam 11. Lalu dia membacakan ayat itu.
Dan ayat itu yang akan menjadi khotbah saya pagi ini. Demikianlah firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Dan nanti kita akan lihat juga dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 dan sampai ayat 18. Tapi yang menjadi inti perenungan kita pagi ini 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya baca ulang ayat ini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara kekasih Tuhan, dalam surat 1 dan 2 Timotius, ini merupakan sebuah surat penggembalaan yang mengungkapkan berbagai macam nasihat dari Paulus kepada Timotius. Dalam 1 dan 2 Timotius ini merupakan sebuah arti dari konsep penggembalaan. Sebuah pemaknaan tentang apa itu karunia untuk menggembalakan. Karena sebuah karunia untuk menggembalakan bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Tatkala kita menempatkan orang yang bukan karunia penggembalaan, maka dia bisa mengangkat kaki dan dia meninggalkan panggilan itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat ayat ini sebenarnya Rasul Paulus mau membeberkan rentetan peristiwa-peristiwa yang dia hadapi dan dia alami. Tatkala dia berada di Kreta, tatkala dia berada di Pergamus, tatkala dia berada di Tesalonika, Efesus, di Roma, bagaimana dia diperhadapkan dengan kondisi yang sulit. Tetapi karena Allah telah mengaruniakan kepadanya sebuah panggilan ilahi untuk tetap setia, maka Paulus berkata, apapun yang terjadi, meskipun aku dicambuk, meskipun aku diperhadapkan dengan perampok-perampok, aku tenggelam kapal karam, tetapi aku tetap berdiri dan tetap setia. Kekasih Kristus, bahkan kalau kita membaca di dalam 2 Timotius ini, juga merupakan surat yang terakhir dari Rasul Paulus kepada Timotius. Ada kata yang sangat mengharukan pada 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Artinya Rasul Paulus menjelaskan kepada orang yang akan meneruskan pelayanan ini. Orang yang Paulus temukan dan dia memiliki karunia yang mirip, kemampuan yang mirip, kekuatan yang mirip, kebersamaan yang mirip, bahkan segalanya ada pada kehidupan Timotius. Maka ayat-ayat ini sebuah gambaran bahwa dia akan mengakhiri karena usianya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam diksionari Septuaginta, di sana dikatakan bahwa Paulus ini adalah seorang yang secara fisikal dia tidak terlalu menarik. Dia orang yang tidak tinggi, dia orang yang pendek. Dan mereka menjelaskan bahwa kalau dia berjalan kakinya O. Seperti kalau Bapak Ibu penggemar bola kaki Jerman Peter Liberski, itu kakinya O. Paulus seperti itu. Dan karena dia tetap bertegun di dalam Tuhan, makanya rambutnya semua habis. Nah saudaraku yang diberkati, menjelang akhir hidupnya, Paulus kembali menasihatkan Timotius agar dia tetap setia di dalam pelayanan. Karena kesetiaan itu merupakan anugerah. Kesetiaan itu merupakan hasil dari pelayanan. Sehingga Paulus tahu benar dari mana Timotius itu berasal. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan apa yang telah kudengar, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya juga mengajar orang lain. Artinya di sini dalam konsep penggembalaan ini
Paulus mau menjelaskan kepada Timotius bahwa rahasia penggembalaan itu sangat penting dan terlalu penting. Sehingga dia katakan bahwa ajar itu sampaikan kepada orang yang dapat dipercayai. Kekasih Tuhan, kalau hari-hari ini rahasia-rahasia penggembalaan, mungkin juga ada banyak bin, ada banyak intelijen yang bisa mendengar rahasia-rahasia pelayanan yang dikembangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi itu mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tetapi nanti kita akan melihat bagian-bagian yang berikut. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Dia sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Maka kalau kita membaca dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi panggilan Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya bukan panggilan yang abal-abal, bukan panggilan karbitan. Tetapi Bapak Ibu dan saya adalah panggilan buah yang dimasak di pohon. Kalau kita melihat buah karbitan, itu beda dengan buah yang masak di pohon lalu kita ambil. Rasanya beda, kualitasnya beda. Tapi kalau buah karbitan dari jauh kita lihat warnanya bagus sekali, mengkilat, mantap. Tapi kalau kita pulang ke rumah, kita lihat isinya jauh dari harapan. Tapi kalau buah yang matang di pohon, maka kualitas buah itu juga sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu dan saya. Saudara kita dipanggil dengan panggilan kudus. Maka Allah menuntut kehidupan kekudusan dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan. Jangan kita waktu awal-awal saja kita melayani dengan setia luar biasa. Tetapi waktu akhir-akhir bahkan memasuki bulan ke-7, bulan ke-8, 1 tahun. Maka skor khotbah saya beberapa waktu lalu tatkala kita dilantik. Skor itu yang akan menentukan kita. Apakah kita bisa bicara seperti Rasul Paulus. Allah telah mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Karena Dia sendiri menilaiku setia. Bagaimana kalau kita tidak setia? Saudaraku yang diberkati Tuhan. Panggilan untuk melayani dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah. Yang pertama tadi Paulus katakan kepada Timotius, kita ini adalah panggilan kudus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kita ada dalam lingkaran pelayanan Tuhan, maka kita ini adalah buatan Tuhan. Buatan Allah untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dengan setia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan lihat beberapa prinsip tentang melayani dengan setia. Melayani dengan setia. Prinsip yang pertama, yaitu melayani dengan hati yang murni dan tulus. Puji Tuhan, waktu saya beberapa waktu ini baca firman Tuhan ini lalu persiapkan, tadi malam juga saya diberkati dengan renungan firman Tuhan dalam ibadah persiapan. Dalam ibadah persiapan juga kata yang dimunculkan di situ adalah tulus. Tulus atau setia. Nah kekasih, dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga di situ dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Kekasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara jemaat bahwa hamba-hamba Tuhan ini siang malam mendoakan Bapak Ibu. Kami sudah petakan semua hamba-hamba Tuhan. Sudah dibagi setiap hamba Tuhan 15 keluarga. Pegang 15 keluarga ini. 1 bulan doakan 15 keluarga. Setelah itu di rolling lagi diganti. Hamba Tuhan melakukan itu. Bayangkan mereka berdoa pagi, siang dan malam. Pagi dan malam. Mendoakan mereka-mereka hamba-hamba jemaat. Ini sama dengan yang Paulus katakan. Aku mengingat engkau pada waktu malam maupun pada waktu pagi atau siang. Jadi kami doakan semua Bapak Ibu. Semua sampai yang paling kecil-kecil.
Sampai yang tinggal di rumah kita yang bukan anggota jemaat kita, yang masih simpatisan pun kita mendoakan. Makanya saya mau bilang, kalau ada yang simpatisan, cepat ambil keputusan jadi anggota jemaat kita. Jangan terjadi sesuatu baru kita yang dipanggil. Karena bukan anggota jemaat, tapi karena kita yang melayani. Kita yang datang doakan, tapi bukan anggota jemaat. Kita bisa dimarah oleh orang lain. Tetapi saya mau kasih tahu, kita mendoakan semua karena ini amanat firman Tuhan. Ini adalah seruan firman Tuhan dan itu ditujukan kepada kita hamba-hamba Tuhan. Kekasih, kata murni di sini yaitu yang dimaksudkan kata murni artinya kata ros. Kata ros ini yang dalam bahasa Inggris itu clean, bersih, itu murni. Clear, ya artinya terang, diterangkan, jelas, bersih. Saudara kekasih, murni bersih. Jadi kata bersih atau murni itu adalah sebuah kerinduan dari Rasul Paulus. Kerinduan untuk melayani, mulai dari hati dan tindakan untuk berkata, Tuhan ini hati saya yang tulus. Tuhan ini hati saya yang murni untuk mau melayani. Kekasih Tuhan. Makanya Paulus dalam rentetan perjalanan pelayanan penginjilan. Penginjilan yang pertama, penginjilan yang kedua, penginjilan yang ketiga. Maka dia menemukan seorang sosok yang memiliki hati yang murni, hati yang tulus. Yaitu hati yang bersih, hati yang terang, hati yang jelas. Sehingga Paulus mempercayakan pelayanan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tidak gampang hari-hari ini menemukan orang-orang yang tulus, murni hatinya. Tapi ada juga banyak yang kita temukan mereka yang tulus dan murni hati. Hati yang melayani, dipengaruhi oleh lingkungan di mana seseorang berada dan bertumbuh. Sebenarnya ini Paulus menjelaskan kepada hati yang murni, hati yang setia. Itu dia menjelaskan tentang siapa itu Timotius. Kita semua sudah tahu Timotius itu seperti apa. Jadi saya mau kasih tahu begini. Setiap waktu kita dengar tentang teladan Timotius dari dia punya nenek dan dia punya mama. Bukan berarti bapaknya tidak berperan. Bapaknya juga berperan dalam membentuk karakter dia supaya karakter-karakter orang-orang Roma tahan uji, tahan banting. Ada tantangan di depan, maju. Tetapi karakter secara rohani itu dibentuk dari dua karakter tadi. Dia punya nenek dan dia punya mama. Jadi itu berarti bukan anak-anak ini nanti kita lepas di sekolah, sudah nanti guru yang atur. Kita lepas di sekolah minggu, sudah nanti guru-guru sekolah minggu yang atur. Bukan. Tetapi anak-anak itu harus ada dalam proses pembentukan karakter di rumah oleh papa dan mama. Itu lingkungan yang paling pertama ada di mana mereka bangun pagi. Lingkungan keluarga. Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Artinya Paulus ingat benar, oh iya, pengajaran ini pernah mereka sampaikan, pengajaran ini pernah mereka sampaikan. Jadi oma-oma, opa-opa, ajar anak-anak mengenai Injil. Jadi nanti di rumah bikin kertas kosong saja begini kasih buat anak-anak kita. Lalu bilang dia, coba kok gambar salib kah? Pasti dia gambar salib. Kalau yang tidak datang ke sekolah minggu mungkin saya tidak tahu dia bisa gambar salib kah tidak. Waktu dia gambar salib maka mama, bapak atau opa dan oma, itu cucu-cucu sebanyak ini. Lalu bilang, kalau salib itu di tembok gereja itu salib itu Yesus Kristus adalah apa? Oma-oma saya tahu, apa? Juru selamat. Wih, ku pintar. Secara tidak langsung kita mengajar apa yang disebut dengan Injil 4 berganda. Ini nanti sebentar panitia dong yang ini ada Injil 4 berganda. Salib ada ini. Secara tidak langsung kita langsung ajar mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh orang tua Paulus
mempengaruhi nilai-nilai hidupnya. Atau pelayanan yang dilakukan oleh Timotius mempengaruhi nilai-nilai hidupnya. Bagaimana dia bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana dia mengambil keputusan untuk sebuah persoalan. Saudara kekasih, kemarin saya ada dalam kemarin dulu hari Jumat. Kami ada duduk bicara-bicara. Saya pas duduk saya di tengah, lalu ada direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan. Lalu depan kita ada satu Wakapolres orang Gunung. Dia cerita Pak Pendeta benar. Bahwa dalam memahami tentang karakter orang. Dalam memahami tentang budaya antropologi Papua. Memerlukan orang-orang yang punya hati. Lalu dia kasih contoh. Beberapa tahun lalu. Tatkala ada peperangan perang suku karena jabatan kepentingan bupati. Maka anak-anak daerah yang polisi diutus ke sana. Dorang bilang apa? Kau pulang, kalau tidak ketemu bunuh kau. Itu anak daerah. Tapi mereka mengutus satu orang yang dia suku Jawa. Waktu tiba di sana Bapak Ibu, hampir semua masyarakat dari dua kubu itu dengar dia. Kenapa? Karena pendekatannya secara antropologi manusia Papua, dia melakukan itu. Tidur di Honai, bikin kebun, makan hipere, duduk dengan dorang tidur, pokoknya dorang anggap dia itu luar biasa. Dan kalau dia bicara, dorang dengar dia. Dan akhirnya mereka bilang, kok suruh laki-laki itu dia pulang, kalau tidak tong ini dia. Tapi kau jangan pulang, kau tetap tinggalin orang. Kenapa? Karena dia memahami tentang kebutuhan hidup. Dia memahami tentang karakter hidup. Dia memahami tentang bagaimana jalan masuk ke situ. Maka dia diterima. Hari ini Bapak Ibu kekasih. Hari ini nih. Ada banyak orang. Ada banyak para pemimpin. Hanya mau dikenal saja. Tapi mau turun ke masyarakat. Untuk tidur dengan masyarakat. Dekat dengan masyarakat. Sudah susah dan sulit hari ini. Kenapa? Karena kita memerlukan sebuah arti kesetiaan. Kita memerlukan arti hati yang murni. Hati yang tulus. Yaitu hati yang bersih. Hati yang jelas. Jelas mengkilat. Hati yang seperti itu. Yang akan kita buat untuk Tuhan, yaitu melayani. Bapak Ibu kekasih, dalam melayani Tuhan itu masalah waktu juga itu adalah paling penting. Kesetiaan dengan waktu kita. Saya sering berkata bahwa kalau kita terlambat ibadat tank jam 9, anggota jemaat kita akan pindah channel untuk ikut ibadah di gereja lain. Itu so pasti. Jadi kalau instrumen-instrumen yang ada di sini terlambat dari jam 9 itu sudah pasti. Jemaat kita orang-orang yang mengikuti ibadah mereka pindahkan channel. Jadi sebelum jam 9 semua sudah ready. Kita siap lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hati dalam kesetiaan. Mari kita melayani dengan hati yang bersih. Hati yang murni. Hati yang jelas. Hati yang terang. Maka marilah kita memakai cara pandang Tuhan Yesus tentang pelayanan. Yaitu teori garam dan teori terang. Yesus memakai teori garam. Kalau engkau adalah garam dunia, maka pasti engkau akan hadir di situ. Engkau memberikan rasa sedap kepada orang yang ada di sekitarmu. Kalau engkau adalah terang dunia, kehadiranmu akan memberikan terang kepada orang di sekitarmu. Sudahkah kita menjadi terang dan garam? Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah terang dunia, akulah garam dunia. Jadi kalau kita mengikuti Yesus dalam konsep kesetiaan dalam pelayanan, maka ketulusan dan kemurnian hati itu jelas kita layani. Kekasih dalam Tuhan, bagian yang kedua. Melayani Tuhan secara totalitas dalam kesetiaan. Melayani Tuhan secara totalitas dalam kesetiaan dengan Tuhan. Ayatnya yang ke-6 dalam 1 Timotius pasalnya pertama ayatnya yang ke-6 itu.
dikatakan begini. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Saudara kekasih, ada orang yang bicara tentang Injil, tetapi dia tidak pernah melakukan Injil. Ada orang yang diskusi tentang firman, tetapi kelakuannya bukan firman. Dan ini Paulus katakan kepada Timotius. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yang sesat dalam omongannya yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Dia sampaikan tapi dia tidak mengerti bobot isi dari kekuatan Taurat itu sendiri. Dia menyampaikan seakan-akan dia itu luar biasa. Dan hari ini terjadi terlalu banyak dalam konteks bergereja. Tatkala dia sudah ada S1, S2, S3. Lalu dia berdiri, dia bicara itu seakan-akan hamba Tuhan itu paling kecil, paling sederhana. Hamba Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Hamba Tuhan dia belajar khusus dan Roh Kudus kasih ingatkan dia. Dan hari ini Bapak Ibu. Bahkan juga ada yang berdiri yang berkata kamu semua hamba Tuhan bertobat Wih, Tuhan baik, haleluya, tidak apa-apa. Kekasih Kristus, kondisi ini kita alami. Dan kondisi ini sebelum saudara dan saya alami, Paulus sudah mengalami itu. Tentang keberadaan ini. Dan kalau kita baca terus dalam surat penggembalaan ini kepada Timotius, maka akan terjadi hal yang sangat mengerikan. Dan hal sangat mengerikan itu ada di pasal 1 dalam 1 Timotius itu. Kalau kita baca dalam 1 Timotius Bapak Ibu, kita temukan hal yang sangat kita takuti. Saya akan sampaikan untuk kita tentang kata-kata yang Timotius sampaikan. Saya belum temukan ayat, tapi ayatnya itu berkata begini. Mengenai Hermogenes, aku pesankan kepadamu, mereka yang telah meninggalkan kasih karunia, aku menyerahkan mereka kepada iblis, supaya jeralah hidup dan hati mereka. Ini terus terang Bapak Ibu. Dalam pelayanan penggembalaan ini, kedua orang itu, Hermogenes dan temannya satu. Mereka sangat menyusahkan pelayanan. Mereka berlaku seakan-akan seperti orang-orang yang cerdas menjelaskan tentang Taurat. Tapi akhirnya Paulus berkata, aku menyerahkan mereka kepada iblis. Bapak Ibu, kalau orang sudah sering kali melakukan hal-hal seperti begitu. Dan kalau kebenaran itu muncul lalu diserahkan kepada iblis, bagaimana ya kita punya perasaan ini. Mungkin kita akan jadi takut. Mungkin kita akan berkata, aduh tidak usah sudah. Saya tidak mau diserahkan kepada iblis dan seterusnya. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Ya saya baca ayat itu. Dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-20. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Supaya jerah mereka menghujat. Nanti Bapak Ibu pulang lalu baca ayat ini ulang lagi. Apa maksud kata menghujat di situ? Menghujat ini artinya sebenarnya dia sudah terlalu banyak mendengar firman. Dia hidup di dalam firman. Dia berkarya di dalam firman. Tapi kelakuannya, kelakuan menghujat. Dia tidak senang dan dia tidak mau terlibat dalam pelayanan. Mungkin ada tantangan, dia pokoknya macam-macam sudah. Dan akhirnya Paulus bilang, saya serahkan iblis sudah. Supaya jerah apa yang mereka lakukan. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan.
Pergunakan karunia yang ada padamu. Itulah panggilan Tuhan dalam sebuah konsep kesetiaan. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh pengelumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi roh yang Bapak Ibu dan saya miliki itu adalah roh yang memberikan kami kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau kita bekerja, kita melayani itu juga tertib. Jadi kalau pas jam 9 ting ready itu juga tertib, saudara kekasih. Dalam ketertiban itulah yang disebut dengan melayani dengan setia. Sebelum waktu jam 9 ting kita sudah siap. Saudara, pergunakanlah karunia yang ada. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang diberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah memberikan kita kesetiaan karena karunia itu. Tiap-tiap orang itu khusus dengan karunia-Nya. Jadi bayangkan saja kalau tiap-tiap orang di dalam jemaat. Kita dikatakan, Paulus tadi katakan bahwa kita dipanggil dalam kekudusan. Lalu dalam Efesus dikatakan kita dipanggil dalam Allah. Allah memanggil kita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kita karunia. Lalu mulai kita bilang, saya tidak punya karunia. Untuk apa saya melayani? Maka pasti dia membohongi dirinya sendiri. Dan dia menipu Tuhan. Karena minimal Tuhan memberikan karunia untuk tiap-tiap orang. Salah satu bukti bahwa seorang dewasa di dalam Tuhan dalam melayani. Ketika orang itu terlibat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bukti bahwa kita dewasa di dalam Tuhan. Bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dia melayani. Itu bukti bahwa dia dewasa. Itu bukti bahwa dia mengasihi pelayanan. Dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini. Ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah. Mungkin sudah 1 tahun tidak pernah masuk gereja. Saya mau ngajak. Kembalilah, mendekatlah kepadaku. Kemenangan Iman 2:7-3. Mendekatlah kepadaku, mendekatlah kepadaku. Kenapa saudara? Karena disitulah yang Tuhan katakan. Bahwa bukti dari sebuah kedewasaan. Terlibatlah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa saja yang bisa kita buat? Kalau pagi tadi Bapak Ibu datang, ada bunga yang sudah bagus. Semua orang sudah atur. Karena orang ada yang punya karunia. Datang dan mengatur dan seterusnya. Tadi saya kasih tahu buat Ibu Emi. Yang punya tugas untuk LCD itu siapa? Saudara kekasih. Kita tidak boleh lupa dengan panggilan surgawi pelayanan. Kita tidak boleh lupa dengan tanggung jawab kudus dari Allah bagi kita. Tapi kita harus mempersembahkan yang terbaik. Dulu kita punya dosen, pendeta Gordon Chapman, orang Kanada, almarhum. Dengan pendeta William Katz, dia berkata begini. Mau jadi hamba Tuhan, entah itu gembala kah, penginjil kah, vikaris kah, dia harus datang lebih awal dan dia pulang lebih akhir. Makanya di STT Jeffrey itu dosen penggembalaan adalah dosen yang dia sudah melayani 20 tahun baru ditarik masuk ke kampus. Jadi gembala 20 tahun baru dia ditarik masuk ke kampus. Jadi waktu dia menyampaikan, bukan dia menyampaikan teori seperti laki-laki dorang tadi itu. Dia menyampaikan hukum Taurat tetapi dia tidak tahu makna dari hukum Taurat. Dia menyampaikan firman tapi dia tidak tahu isi dari firman itu. Tapi hamba-hamba Tuhan yang senior sekali. Dibawa masuk ke kampus. Diberikan pengajaran tentang penggembalaan, konseling, dan lain-lain. Kekasih Kristus. Setiap orang percaya harus memahami bahwa waktu kita mau melayani ada satu kata yang namanya diintimidasi atau terintimidasi. Terintimidasi atau bahwa intimidasi adalah roh yang mengintimidasi pelayanan pada waktu itu.
Kalau kita baca pada ayat yang ke-7 tadi. Kata ketakutan, ada ketakutan yang muncul kepada orang-orang yang melayani. Aduh, nanti saya tidak bisa. Bapak Ibu, setiap kita ada rekrutmen untuk majelis, pasti saja ada kata yang berkata, aduh saya nanti tidak bisa berdiri di depan. Aduh nanti saya tidak bisa bicara. Aduh nanti saya tidak bisa pimpin. Aduh saya pun suara tidak bagus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya rohani bagus, tidak terlalu penting dia berdiri di depan. Tapi dia bisa datang lihat satu mama ini saja. Dia datang lihat satu anak itu saja. Itulah kedewasaan dalam pelayanan. Sedangkan nanti yang pimpin di depan ada yang punya karunia yang tadi saya maksudkan. Jadi ketaatan itu dalam konteks orang-orang Yunani, taat, deilia, yang berarti yaitu orang-orang yang bukan taat, minta maaf, kata ketakutan. Ketakutan pada ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-7, karena itu hendaklah menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti dan seterusnya. Jadi ada ketakutan yang melebihi. Itu ketakutan yang Paulus alami, Timotius alami. Mereka ini nanti mengajar ajaran-ajaran yang salah. Dongeng-dongeng ajaran-ajaran yang justru bukan datang dari Tuhan. Kekasih Kristus. Ketakutan deilia yang berarti terintimidasi. Ketakutan, rasa takut yang berlebihan. Dalam beberapa kamus dikatakan begini. Dalam kamus diksionari. Artinya mengintimidasi dan terintimidasi adalah membuat takut, mempengaruhi dengan ketakutan, menimbulkan rasa takut, menakut-nakuti. Lalu dalam kamus yang lain dikatakan mematahkan semangat, memaksakan sesuatu untuk hal yang tidak bagus. Menindas seseorang dengan kekuatan yang dia miliki, mengancam dan seterusnya. Lalu Strong Concordance berkata begini, roh pada bagian itu adalah pneuma. Artinya di sini bahwa Timotius berkata intimidasi bukan sekedar, bukan sikap atau watak, tapi itu roh yang sering kali setan pakai untuk mengintimidasi orang lain. Dan itu bisa kita lihat dalam peristiwa Isabel. Kekasih Kristus. Intimidasi tidak bisa diperangi pada level intelek atau kehendak kita. Intimidasi harus diperangi, harus dilawan dengan kekuatan rohani. Hanya dengan kekuatan doa, kekuatan rohani, maka kita bisa melakukan itu. Kelihatan rohani, tetapi sering kali dia intimidasi orang. Intimidasi anak, intimidasi cucu, intimidasi anak mantu, intimidasi teman kerja, intimidasi macam-macam. Supaya orang takut dan dia yang berdiri. Supaya orang jangan melakukan itu, supaya dia berdiri dan seterusnya. Dan ini Paulus dan Timotius mengalami itu dalam konteks kesetiaan dalam melayani. Tujuan intimidasi membuat kita menyerahkan otoritas kita dan membuat karunia-karunia kita tidak aktif lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar, wih dulu dia kalau melayani itu luar biasa. Worship leader itu luar biasa kalau dia melayani. Kalau dia pimpin itu orang maju itu luar biasa. Tapi kenapa sekarang tidak? Kenapa? Dulu itu mama itu dia setia sekali. Tapi sekarang dia tidak setia. Kenapa? Dulu anak muda itu orang belum ada yang datang duluan. Sekarang dia tidak lagi. Dia di mana? Jangan-jangan dia terintimidasi dengan hidupnya sendiri. Dia terintimidasi dengan keadaan di sekitar dia. Sehingga karunia-karunia itu tidak lagi aktif untuk dia kembangkan bagi pekerjaan Tuhan. Intimidasi menidurkan karunia dan membuat kita mengundurkan diri dari kegiatan melayani pekerjaan Tuhan. Intimidasi itu menidurkan kita. Kita terintimidasi dengan kata mama ini, kok melayani so bagus. Tapi kok punya pakaian itu.
Langsung anak muda itu, anak pemudi bilang, kakak, ibu gembala, kakak Iren, saya nama tidak usah kasih masuk lagi. Kenapa? Saya sudah melayani, sudah bagus, tapi ibu itu dia bilang dia kok pembaju itu tidak cocok. Aduh, akhirnya dia terintimidasi dengan kata-kata itu. Sehingga dia ambil keputusan untuk tidak melayani. Waktu dia mengambil keputusan untuk tidak melayani, maka itulah yang disebut roh intimidasi. Mengintimidasi dia supaya dia jangan lagi melayani. Hanya dengan kata-kata itu. Maka ukuran kedewasaan itu akan nampak di situ. Apakah dia setia ataukah tidak. Tapi saya senang kemarin kah, kalau tidak salah kemarin dulu kah, kakak Iren Nusi ada bicara di Suara Nusa Bahagia. Waktu kita dikritik, ya, waktu kita dikritik, bagaimana kita bersikap? Kalau menurut kakak Iren, kalau dia dikritik dia biasa saja, dia senyum biasa saja. Tapi dalam ilmu kepemimpinan, kritik itu tidak menyenangkan. Tapi dalam anak-anak Tuhan, kita melihat semuanya itu secara positif. Tapi ada juga orang-orang yang punya roh seperti itu. Untuk menjatuhkan anak-anak, untuk menjatuhkan pelayanan dengan masalah kritik, mengintimidasi seperti itu. Sehingga anak-anak ini mau melayani, aduh saya tidak mau melayani. Saya pun sepatu ini saja, saya tidak mau melayani. Terada dasi lagi, itu. Ikat saja tali kain, ikat masuk melayani. Ya, toh? Atau tidak pakai dasi, ikat saja kancing tutup mati masuk dan siap melayani. Yang penting dia terintimidasi, tidak terintimidasi. Sekali lagi, intimidasi itu menidurkan kita, menidurkan roh kita. Jadi kalau punya karunia untuk melayani, mari melayani. Lalu kata yang dipakai yang kedua, kata mengobarkan. Mengobarkan itu artinya, itu berarti membangkitkan kembali atau tetap membara. Kamus Vines Dictionary. Membangkitkan kembali, tetap membara. Kadang-kadang intimidasi bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Roh itu mengendalikan dan menyerang kita. Sehingga kita tidak bergairah untuk melayani. Ini benar juga Bapak Ibu. Kadang-kadang roh intimidasi itu dia bermain di sekitar kolam ikan di situ saja. Dia bermain di sekitar akuarium situ saja. Kekasih Kristus. Kita harus mampu mengendalikan kemampuan kedewasaan dalam melayani. Isabel memiliki roh pengendalian dan intimidasi yang begitu kuat. Sehingga raja, para pemimpin, seluruh istana orang Israel menyerah kepadanya. Bahkan hamba Tuhan pun menyerah kepada Isabel. Elia menyerah kepadanya dan lari menyelamatkan diri karena roh menguasai dan intimidasi ini Bapak Ibu kekasih. Bayangkan saja ini perempuan ini, dia pun roh ini luar biasa. Dan roh ini yang tadi saya sampaikan lebih awal. Kita menghadapinya tidak bisa menghadapi dengan intelektual. Kita harus mampu menghadapinya dengan peperangan rohani. Karena roh yang kita hadapi bukan lagi roh yang biasa-biasa. Karena roh yang datang untuk mengintimidasi, untuk menghancurkan pelayanan itu sudah pasti datang dari setan. Dan untuk menggagalkan pelayanan. Jadi saya mau kasih tahu buat anak-anakku yang tadi main tamborin. Kalian masih anak-anak kecil. Tapi hati pelayanan itu sudah ada sama seperti Timotius. Waktu dia duduk sandar dia punya nenek. Lalu nenek cerita. Waktu dia duduk sandar dia punya mama, dia mama cerita. Dia ingat itu dan dia lakukan itu sampai dia dewasa, sampai dia tua. Dan anak-anak ini waktu mereka ada dengan Bapak Ibu, jangan lupa menceritakan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kata kitab Pentatuk, Musa berkata, ajarlah berulang-ulang, bicarakannya berulang-ulang. Lalu duduk pada waktu duduk, waktu engkau berjalan, waktu engkau tidur, waktu engkau bangun. Bicarakan itu berulang-ulang. Saya terlalu percaya Bapak Ibu. Kalau anak-anak ini sudah disampaikan berulang-ulang, secara khusus firman dia tidak akan lupa.
Dia tidak akan lupa. Kalau hari ini mungkin saya kasih tanya ke bapak-bapak yang sudah punya cucu. Mengenai dia punya mama kah yang waktu kecil ajar orang cerita. Mungkin pasti ada yang ingat betul. Pasti ada yang ingat. Kenapa? Karena cerita itu bukan satu kali. Cerita Musa itu bukan satu kali. Ya. Tapi hari ini mau tidur cerita Musa. Besok mau tidur cerita Musa. Lusa mau tidur cerita Musa. Musa terus sampai akhirnya mama ke nenek kamu ajar itu cerita lesu bosan. Itu masa lalu, lampau. Kalau sekarang mungkin lain kah? Macam mama mau cerita begini mengenai cerita Yunus. Nenek sudah cerita ikan Yunus telan ikan sudah. Besok lagi Yunus cerita Yunus. Mau berikut lagi mau cerita tapi nenek kasih putar ceritanya. Oh, dorang pergi jalan-jalan dengan kapal. Waktu jalan dengan kapal cucu cerdas, cucu lah pasti nenek cerita Yunus lagi toh. Nenek kehabisan bahan. Ya toh, cucu-cucu cerdas sekarang ini begitu. Ini nenek cerita ya Yunus ini. Yunus kan naik kapal toh, nanti dibuang toh. Oh, cerita lain sudah nenek. Nenek kehabisan. Jangan-jangan sampai nenek cerita atau bapak dan mama cerita seperti ayat yang ke-7 tadi. Dia cerita tetapi dia tidak tahu makna dari apa yang dia cerita kepada dia pun cucu, dia pun anak. Dia kasih tahu firman Tuhan tapi dia tidak mengerti. Firman Tuhan apa yang dia kasih tahu? Habis cilaka 12 pas. Kalau seperti itu cilaka itu. Nanti anak-anak akan tanya, Oma, kenapa sampai ikan itu bisa telan orang Oma bilang, ada cucu yang pintar, Oma ikan apa yang telan Yunus itu? Oma bilang, di Alkitab itu bilang ikan besar. Ya ikan besar itu ikan apa? Dikejar terus dia punya Oma. Ikan besar itu ikan apa? Pokoknya ikan besar. Iya ikan besar itu apa yang di laut-laut, yang kita baca di buku-buku itu ikan yang paling besar itu ikan apa? Saudara kekasih Yesus, anak-anak sekarang itu luar biasa. Tetapi hati-hati dengan orang tua yang mengintimidasi anak. Anak bisa luntur, bahkan dia punya karunia itu bisa tidur. Dan tidur itu nanti sampai dia lulus SMA dulu. Baru mungkin dia bilang, Mama ada waktu. Waktu untuk menanam, waktu untuk cabut. Waktu untuk hidup, waktu untuk mati. Ada waktu Mama, tunggu. Mama terus berdoa siang dan malam. Mama tanya, dia bilang, Mama ada waktu. Mama tanya lagi, bagaimana kakak bisa melayani kah belum? Mama ada waktu. Mungkin Mama tunggu kesal lagi. Kau mau waktu kapan? Kau mau waktu kapan? Kau mau duduk di kursi roda dulu baru kau mau bilang kah? Kau mau waktu kapan? Sekarang kau pergi sana. Kau pun nama ada sana itu. Untuk apa saya melayani Mama? Kau melayani kau pun tugas itu penerima tamu asyar. Untuk apa? Saya penerima tamu. Saya pemain musik. Untuk apa saya berdiri depan? Hanya untuk berdiri bilang selamat pagi. Untuk apa? Saya tidak mau di situ. Saya langsung mau di altar. Saya mau duduk supaya orang lihat saya. Kalau sudah seperti itu, mungkin kakak Iren dengan Ibu Emi tidak usah kasih masuk nama. Karena teori kepemimpinan dari Yesus berkata, setia dengan perkara yang kecil di depan sana dulu. Hati yang murni itu dia datang pagi, dia angkat itu yang supaya mobil tidak lari kencang-kencang dia bawa taruh di situ. Itu tulus, itu mau melayani. Tapi dia mau langsung di atas supaya orang banyak lihat dia. Yang kayak begini nih sudah. Waktu kita semua lihat dia, tapi ada satu mata besar milenium. Hari ini kita bicara milenium, tapi beberapa tahun lampau orang sudah bicara milenium. Dan gedung milenium itu ada di Jerman. Dia punya mata yang merah. Dia bisa lihat semua dunia ini. Dan mata itu, mata setan itu tinggal keker dia saya. Oh kau siap. Selesai kau melayani dengan kau punya gaya-gaya. Keluar saya ikat kau.
saya makan kau, saya intimidasi kau, dan seterusnya. Ya model seperti begitu yang tadi saya kasih contoh, intimidasinya paling gampang. Kau hebat, kau mantap, mantap. Sudah, besok lagi dia bilang mantap. Berikut lagi dia pun nama belum muncul. Karena ada pergantian, maka dia marah-marah. Kenapa saya sudah setia nih mama? Baru kamu tidak kasih masuk saya punya nama lagi untuk melayani. Akhirnya dia tidak muncul lagi. Disitulah letak kedewasaan di dalam melayani. Kekasih Tuhan. Ketika intimidasi menyerang kita, maka kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Kita kehilangan keberanian untuk melayani. Kita kehilangan ketabahan. Kita kehilangan kepahlawanan untuk berdiri bagi Tuhan. Bahkan kita merasa rasa aman tidak ada. Kita merasa tidak nyaman untuk melayani. Karena kita terintimidasi. Maka Paulus katakan kepada kita dalam ayat-ayat ini. Layanilah Tuhan dengan setia. Kekasih Kristus. Dalam melangkah. Karunia tidak bekerja secara otomatis. Seperti api yang harus dikobarkan dan dinyalakan terus. Jadi karunia itu harus dipersiapkan. Harus dilatih dan dilatih. Dalam penggembalaan. Dalam konteks penggembalaan. Bapak Ibu sebagai gembala. Yang Tuhan Allah percayakan untuk menggembalakan jemaat. Saya tahu. Yang mana tidak bisa. Tetapi karena dia punya karunia yang tidak nampak. Dan karunia itu mulai diasah sedikit demi sedikit. Maka dia menjadi orang yang luar biasa dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi karunia itu dia tidak muncul otomatis langsung berdiri jadi. Tidak. Perlu latihan. Banyak orang mengalami kemunduran dalam pelayanan. Dalam melayani. Karena beberapa faktor tadi. Faktor ketakutan. Tadi yang saya katakan. Majelis mau pilih. Tapi dia takut ini. Tapi dia tidak menyadari dirinya. Bahwa dia punya karunia lain. Untuk melayani. Dan dia punya karunia itu yang Tuhan beri. Bukan gembala yang beri. Bukan majelis yang beri. Bukan suaminya yang beri. Istrinya yang beri. Atau papa mama beri buat anak-anak itu. Tidak. Tapi karunia itu Tuhan beri. Dan kalau Tuhan beri, maka berilah waktu untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan beri, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, waktu kita memberikan waktu, kita memberikan kemampuan karunia bagi Tuhan. Maka Tuhan bilang orang yang begini yang saya cari. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada banyak faktor yang membuat kita tidak mampu untuk melakukan pelayanan. Karena faktor ketakutan. Situasi keamanan tidak membuat saya nyaman untuk melayani. Hari-hari ini ketemu juga hamba-hamba Tuhan ini. Mau bicara tentang kemanusiaan itu takut. Hari ini hamba Tuhan mau bicara tentang eksodus besar-besaran dari Kabupaten Puncak. Dari Bioga, Ilaga, turun jalan kaki, turun ke Timika sana. Mereka masuk lagi ke Intan Jaya, lari. Ibu-ibu yang gendong anak, isi dalam noken. Ibu-ibu yang hamil besar. Siapa yang bicara untuk mereka? Kalau bukan hamba-hamba Tuhan yang bicara tentang kebenaran. Seringkali kita terintimidasi dengan keamanan. Tapi keamanan umat Allah juga penting. Mereka diperhadapkan dengan faktor-faktor secara politik tadi. Lalu faktor kesibukan, pekerjaan. Faktor-faktor yang berikut, faktor dosa. Kehidupan dalam dosa. Dosa merintangi kita untuk mengembangkan karunia. Dosa membuat karunia kita tidur sampai selama-lamanya. Dosa membuat kita tidak bisa berkembang di dalam pelayanan. Jadi saya mau kasih tahu buat anak-anak muda. Jangan kalian sembarang. Jagalah kekudusan hidupmu. Karena kalau kalian salah, kekudusan hidup tidak dijaga dengan baik. Kalian akan menderita. Saudara kekasih, faktor masalah-masalah tekanan-tekanan kehidupan yang sementara mengintimidasi kita. Faktor kemalasan.
Kemalasan itu juga bagian yang paling berbahaya. Kita masih tidur, orang sudah bangun kerja. Kita masih tidur, hidung bunyi, orang sudah angkat ikan. Kita masih tidur, orang sudah angkat pisang besar-besar datang jual. Kita masih tidur, orang sudah petik buah avokat. Kita sudah masih tidur, orang sudah petik buah nangka. Tapi kita masih tidur, Nina, Bobo dan seterusnya. Faktor kemalasan membuat banyak orang tidak berkembang. Apa yang bisa kita buat? Saya minta maaf, saya kasih contoh. Ada beberapa kita punya anggota jemaat. Secara finansial mungkin mereka punya kemampuan. Tapi mereka juga peternak, piara babi, bikin kebun. Saya lihat pikir-pikir, yui, berketungan anak muda yang masih gagah-gagah ini. Bapak Hendrik Yakob bilang buat saya 20 tahun lebih di Wamena waktu dia ketemu. Dia berdiri bilang, Jeffrey, kau anak muda, kau lihat. Kok bapak pinggang ini masih kuat, kok pinggang ini masih kuat. Kerja. Wah, dia bilang waktu itu dia bilang saya belum paham apa maksudnya. Hari ini beberapa tahun lalu saya luar biasa Bapak Hendrik. Anak 3 dokter, pilot, ahli bahasa. Dengan dia punya pinggang ini. Piara babi, ayam petelur, kirim ke Wamena, jual. Apakah itu pekerjaan yang hina bagi kita? Apakah itu pekerjaan yang paling tidak bagus untuk anak-anak muda? Sore-sore saya mau berdiri jembatan merah, berdiri begini kok. Dia tiup-tiup fluid, kering. Cari uang, mungkin tidak ada uang beli air di situ. Masih fluid lagi. Akhirnya ada orang lewat langsung dia. Orang tidak mau dengar langsung dia tambah lagi dengan fluid yang bagus lagi. Tambah lagi yang bagus. Orang tidak. Anak-anak nona-nona sekarang tuh anak-anak kere saja baru tiup-tiup fluid. Ya toh? Istilah kere saja baru. Bukan berarti saya bilang anak perempuan itu harus matre, tidak. Maksudnya anak-anak kita tuh harus punya pegangan. Dulu saya dengar cerita dari Mama Anto atau Maku. Waktu Michael mau kuliah, ada kuliah. Dari sini dia naik taksi Yapis. Ini bukan Uncen, Yapis saja. Saya bisa beli motor mau. Akhirnya dia piara babi Dia piara babi. Orang datang beli. Babi itu dia don jual. Ada yang tambah sedikit dari dia punya kakak dorang kah. Langsung motor satu picah di depan rumah. Motor picah di depan rumah. Hari ini dia masih pakai motor. Untuk dia gonceng dia punya kekasih jiwa. Hari ini motor itu. Suzuki itu. Alex Miller dorang itu. Dia masih pakai Suzuki itu. Saya bilang kau hebat. Sebentar ini tuh kau hebat. Waktu itu. Sekarang saya tidak tahu mungkin dia masih lagi kah. Sekarang kan sudah pegawai itu. Badan Pertanahan Nasional. Jadi tidak perlu piara babi lagi. Tidak. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Lakukan itu. Saya dengan Ibu Emi pikir-pikir, Bu, kalau saya ini masih muda itu hari tembung kandang babi ini besar-besar apa. Kemarin kita mau keluar dari rumah pengantin, saya jalan ke belakang, saya kira ada anjing di dalam kandang anjing. Taunya ada babi unggul di kandang anjing. Ini semua usaha Bapak Ibu. Saya kasih contoh ini. Saya dan ibu datang di satu keluarga. Kita datang ke dalam begini, tong kaget. Rumah sebesar. Tong kaget dalam ini, dong ada pasang keramik. Baru keramik yang pasang itu bukan tukang. Yang non sewa dari bayar tukang. Tapi yang pasang keramik adalah suami istri. Istri campur, suami yang ukur, suami yang pasang. Tidak ada yang lari-lari, lurus.
Saya bilang, kok belajar tukang di mana? Ini yang betul. Istrinya campur-campuran ini Bapak Ibu. 2 orang saya yang kerja, suami istri. Waduh, saya bilang ini betul. Uang dari mana? Bukan kredit. Tapi jual ternak babi. Baru orang bikin rumah. Saya bilang kamu hebat. Luar biasa. Bapak Ibu. Itu berarti dia tidak terintimidasi dengan kata-kata orang. Tapi dia berdiri dan dia berkata, saya bisa. Caranya untuk bisa, maka belajar dari orang yang bisa. Timotius waktu Paulus katakan, kamu bisa. Belajarlah dariku. Aku orang yang begini, belajarlah kepadaku. Waktu Timotius belajar, waktu Timotius diutus di gembala, menjadi gembala di Efesus. Dia tetap berdiri dan mengikuti pola dan teladan dari Rasul Paulus. Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari setia dengan pelayanan. Waktu kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena saya terlalu percaya Bapak Ibu. Orang yang melayani Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Duduk dan meminta-minta roti. Amin. Orang yang melayani Tuhan. Tuhan tidak akan melihat mereka lari seperti anak ayam kehilangan induk. Tapi Tuhan akan memeluk mereka. Itulah janji Tuhan. Mari Bapak Ibu anak-anakku. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, orang-orang tua. Mari setia dengan Tuhan. Datang dalam ibadah saja itu setia. Kesetiaan. Ibadah keluarga, ibadah doa itu saja setia. Ukuran kesetiaan kedewasaan itu di situ. Oh ya, terima kasih Tuhan. Mari kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Mungkin Anda tidak punya waktu banyak untuk Tuhan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat Anda. Bahwa Anda adalah bagian yang dipilih oleh Tuhan untuk Anda melayani. Melayanilah dengan apa yang Anda miliki. Berikanlah dengan apa yang Anda punyai. Lakukanlah selagi masih ada kesempatan. Tatkala Anda ada di rumah, doa dan harapan kami semua yang ada dalam gereja ini. Anda menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Pribadi-pribadi yang melayani dengan murni dan tulus hati. Pribadi-pribadi yang melayani tanpa menghiraukan intimidasi yang datang dari siapapun. Maka Tuhan pasti akan memakai Anda di dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus menerjemahkan ini ya Bapa. Sehingga kami boleh mengerti. Kami boleh memahami apa isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Ampuni hamba Tuhan. Kalau hamba mencuri kemuliaan-Mu. Dan biarlah kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah pelayanan kami. Haleluya. Amin. Jemaat.